warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Hani di Learning Journal mata kuliah Public Speaking. Kali pertama lagi kita bertemu after liburan lebaran nih. Lagi-lagi pertemuannya dilakukan secara online karena mungkin masih pada mudik kali ya, masih pada di kampung halaman. Jadi Pak Adi memutuskan untuk kuliahnya dilakukan secara online lagi tentunya. Tapi tenang aja, minggu depan kita bakal kelas offline guys. Itu aku gak sabar banget sih. Nah di pertemuan kali ini aku bener-bener seneng, terus kayak lucu ngakak. Hari ini tuh bener-bener campur aduk banget. Karena apa? Karena yang maju ke depan itu tadi ada kejadian lucu banget. Yang dipanggil maju ke depan itu ternyata lagi pada di jalan. Sampai 3 orang yang dipanggil, dan itu 3-tiganya lagi di jalan semua. Karena kondisi mereka lagi di jalan yang gak memungkinkan untuk mereka public speaking, jadinya aku ngerasa lucu sendiri. Akhirnya aku memutuskan untuk mengajukan diri. Hari ini tuh ada 3 orang lagi yang public speaking. Ada namanya Najwa Aulia, terus aku, dan juga Siti Hajar. Nah kalau Najwa Aulia ini membahas mengenai anxiety nih. Kalau teman-teman tahu, anxiety itu kan kayak khawatir yang berlebih ya. Ada momen dimana dia bisa sesak nafas, terus dia bisa gemeter, itu kayak gitu. Nah Najwa Aulia ini ngebahas tentang kita tuh sebenarnya kalau misalkan anxiety, boleh cerita ke temen, boleh cerita ke orang yang kita percaya. Terus dia juga ngebagiin tips gimana caranya ngatasin anxiety itu sendiri. Ini bener-bener sangat insightful banget karena aku juga pertama kali tahu definisi anxiety itu sendiri dan cara mengatasinya gimana gitu loh. Dan kalau misalkan dipikir-pikir kayaknya aku pernah anxiety juga, tapi mungkin karena belum tahu jadinya aku mikirnya ya udah gitu. Jualnya ini kayak sharing time kali ya. Yang kedua itu ada aku sendiri. Jadi aku itu sebenarnya udah mempersiapkan tema public speaking itu yang secara offline. Aku ingin public speaking sebagai MC non formal. Nah ini salah satu challenging juga buat aku, buat mempraktekkan di depan kelas gimana sih cara jadi MC non formal itu. Aku sebenarnya udah mempersiapkan itu semua, tapi karena aku mikir kayaknya kalau misalkan aku minggu depan ditunjuk jadi yang public speaking buat yang online, gak cocok deh buat MC yang non formal ini. Makanya aku ganti tema jadi penyiar radio. Ini bener-bener sangat dadakan banget karena aku mikirnya tuh baru malam dan besok paginya aku baru bikin skrip. Aku mikirnya kalau misalkan kita online itu lebih banyak mendengarkan daripada yang nyaut-nyautin. Kan kalau kita offline lebih seru ya, ada yang nyautinnya, ada yang kelihatan yang reactionnya gimana kan. Tapi kalau online kan kita agak bingung ya. Jadi lebih baik aku jadi penyiar radio. Aku tuh sempat magang di radio Harmony FM. Jadi aku udah ada gambaran sedikit gimana sih penyiar radio itu saat menyiarkan suatu info atau saat siaran gitu kan. Aku ngebahas tentang capek yang gak pernah ditanya. Ini tuh benar-benar kayaknya rata-rata pada relate sama anak pertama nih. Karena tuh anak pertama tuh kan jadi sandaran semua orang ya. Entah itu dari orang tuanya atau temennya, bahkan sampai adik-adiknya gitu kan. Kayak mereka tuh kadang gak pernah ditanya mereka maunya apa, yang mereka rasain gimana gitu kan. Kalau misalkan dari sudut pandang aku. Nah aku ngebahas sedikit tentang itu. Dan intinya itu kita gak perlu kuat sama diri kita sendiri, kita gak perlu nyimpen semuanya sendiri. Kita bisa sharing, kita bisa cerita, salah satunya ke penyiar radio kayak gitu. Aku sebenarnya agak-agak deg-degan karena skrip aja baru dibuat tadi pagi dan aku langsung pede buat maju ke depan. Makanya aku kayak ya Allah semoga bisa gitu. Dan alhamdulillahnya ternyata ya walaupun au-au dikit, yang penting aku udah berani dan aku udah coba buat percaya diri sama diri aku sendiri. Dan
yang ketiga yang maju ke depan itu ada namanya Hajar. Hajar itu ngebahas tentang menjaga kesehatan mental di era digital nih. Hajar ngasih tips buat menjaga biar mental tetap sehat di era digital, yang kadang tuh kita kalau misalkan ngelihat sosmed itu kan highlight dari seseorang ya, maka kita nggak tahu perjuangan mereka di belakang kayak gimana, bener gak sih? Nah, dia tuh ngasih tips buat gimana caranya menjaga kesehatan mental itu. Dan kalau kalian lihat, kalau misalkan kalian perhatiin dari yang aku omongin tadi, dari ketiga yang tampil ini temanya nyambung semua ya, makanya aku bener-bener yang kayak happy banget. Ditambah tadi yang disuruh tampil ke depan itu lagi di jalan semua, itu lucu banget. Jadi aku kalau misalkan aku bisa rating nih ya, hari ini itu pertemuannya 10/10 karena seru banget. Nah, selain tugas utama kita untuk tampil ke depan setiap minggunya, itu juga ada yang presentasi nih hari ini dari kelompok 4. Nah, kelompok ini ngebahas tentang syarat penting public speaking, terus faktor penghambat, faktor pendukung, terus sama cara mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi saat kita public speaking. Sebenarnya kalau misalkan kalian ikutin kelasnya, itu tuh pembahasannya hampir sama semua, kayak cara mengatasi public speaking kayak gimana, saat kita gugup di depan panggung itu cara mengatasinya gimana. Itu sebenarnya lagi-lagi sudah dibahas oleh kelompok sebelum-sebelumnya, tapi karena setiap orang memiliki perspektif yang berbeda, ini itu menambah wawasan baru kita mengenai kayak gimana cara mengatasinya. Terus ada faktor pendukung kalau misalkan kita mau public speaking, terus ada syaratnya, syarat kunci kita dalam kesuksesan di public speaking kayak gitu. Jadi benar-benar insightful banget ya hari ini. Selain kita bisa tahu cara menjaga kesehatan mental di era-era sekarang yang kadang tuh kita cuma ngelihat highlight seseorang tapi kita nggak tahu belakang layar kayak gimana, tapi kita juga ngebahas gimana caranya sukses dalam berpublic speaking kayak gitu. Oke, that's enough for me. Kali ini kayaknya episodenya itu lebih banyak ke review tentang teman-teman yang maju ke depan daripada yang presentasi. Karena aku sendiri nih yang ngerasain gimana rasanya gugup ngomong di depan umum, di depan teman-teman kelas yang notabene kayak kita kenalkan. Kadang tuh kalau misalkan aku sendiri, kalau di public speaking di orang yang kita kenal tuh lebih banyak gugupnya daripada kita public speaking di audiensnya itu stranger gitu kan. Segitu aja learning journal dari aku. Sampai jumpa di learning journal berikutnya. Dadah.